Ya. Jadi eh, kenapa tadi terhenti tadi rekaman tadi ya? Jadi gitu Eko ya. Suara masih terdengar ya? Terkadang sas. Baik. Jadi eh, terkadang kita itu baru menyiapkan untuk Ramadan itu adalah ketika baru masuk Ramadan. Nah, ini jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Jadi tarhib Ramadan itu ya minimal 40 hari sebelum Ramadan. Ya, ini kita sekarang di tanggal 10 Januari. Ya, dan bulan Ramadan itu nanti jatuhnya kira-kira ya, itu di tanggal 19 atau 20. Ya, 20 Februari. Sekarang 10 Januari, Ramadan 20 Februari. Berarti ini pas 40 hari. Ya, ini pas 40 hari sebelum Ramadan. Ya, ini pas 40 hari sebelum Ramadan. Apa yang ingin kita capai di Ramadan itu hendaknya kita siapkan sekarang. Contoh ya, di Ramadan besok saya ibadah yang akan jadi andalan adalah tadabur merenungi Quran. Sehari 1 jam. Maka sekarang dimulai latihan. Ramadan nggak boleh bolong tahajud. Maka sekarang dimulai latihan. Ramadan nggak boleh bolong qobliyah ba'diyah. Sekarang dimulai latihan. Sehingga sekarang latihan, pas Ramadan itu tinggal kita menuai hasilnya saja. Ya, Ramadan harus selalu taubat setiap hari. Istighfar di setiap saat. Sekarang latihannya. Ini maka tarhib Ramadan itu kita laksanakan di sekarang ya, 40 hari sebelum Ramadan. Kami persiapkan slide yang berjudul Madrasah Ramadan. Jadi pendekatannya tidak hanya fikih niat, fikih sah dan nggak sah, tapi juga bagaimana kita mengelola hati kita dan memahami manfaat puasa itu sendiri. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, sekolah atau madrasah itu biasanya mindset yang ada di kepala kita adalah sebuah institusi pendidikan atau tarbiyah, taklim yang tujuannya adalah bagaimana merubah atau mendidik seseorang dari buruk menjadi baik. Ya. Bagaimana Ramadan itu bisa melakukan hal tersebut? Ya. Mungkinkah ya bulan Ramadan itu menjadi madrasah? Ya, bisa atau tidak? Ya, Ramadan itu menjadi madrasah, ya, yang merubah karakter kita, yang merubah akhlak kita. Apakah bisa Ramadan merubah karakter kita dan merubah akhlak kita? Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Maka sebelumnya kita harus mengenal ya siapa kita, ya maksudnya kita sebagai manusia itu siapa kita, ya sebagai manusia itu siapa kita. Karena kita sebagai manusia adalah santri di madrasah ini. Ya. Jadi madrasahnya itu Ramadan, kita santrinya. Ya, manusia itu santri. Ramadan itu madrasah. Ya. Bagaimana kita sebagai santri kan harus tahu diri kita dulu sebelum masuk sebuah madrasah, diri kita seperti apa, yang perlu diperbaiki, yang mana dan seterusnya, maka kita harus mengenal diri kita. Nah, ini saya menukil dari kitab Tafsir Al-Fatihah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alamah Said Nursi, ulama besar dari Turki.
Saya bacakan. Al-quwa fil insan, ini kekuatan di dalam diri manusia, itu ada 3. Yang pertama dinamakan asyahwiyah al-bahimiyah. Jadi kekuatan syahwat. Ya. Al-jadzibah lil manafi, yang dia cenderung untuk mencari manfaat. Tafrituha, kekuatan syahwat ini kalau tidak dipakai maka timbul sifat tercela namanya humudah. Wa ifratuha, kekuatan syahwat ini ya kalau terlalu berlebihan maka timbulnya adalah fujur. Ya, timbulnya adalah fujur. Baik, izinkan saya ya untuk menggambarkan, memetakan ibarat ini. Ya, saya akan petakan ibarat ini. Sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, bismillah. Saya akan gambarkan ibarat dari Syekh As-Said Nursi. Jadi di manusia itu ada 3 kekuatan. Ya, 3 kekuatan. Ya. Kekuatan yang pertama namanya syahwat. Syahwat ini cenderung untuk mencari yang bermanfaat untuk dirinya. Artinya memuaskan dirinya. Ya, menyenangkan. Baik. Nah, syahwat ini itu kata Imam Sa'id Nursi itu ada tafrid. Tafrid itu syahwatnya tidak dipakai. Maka sifatnya namanya humudah. Mati syahwat. Ya. Ini sifat tercela ini. Ya. Jadi atau syahwatnya berlebihan. Ifrat, berlebihan. Ini juga sifat tercela. Karena ini nanti jatuhnya adalah fujur. Ya. Ini nanti jatuhnya adalah fujur. Jadi fujur ini tercela. Humudah juga tercela. Ya. Yang di tengah-tengah, ya, mohon mikrofonnya dimatikan. Ya. Mohon mikrofonnya dimatikan ya. Yang di tengah-tengah itu sifat mulia. Namanya ifah. Namanya ada ifah. Menjaga diri. Ya. Jadi ifah ini artinya adalah menjaga diri. Jadi kekuatan pertama di diri manusia namanya kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat ini kalau tidak dipakai namanya mati syahwat. Ini buruk, tercela. Kalau nggak ada syahwat nggak akan lahir Abu Ubaidah. Tetapi kalau syahwat ini berlebihan, ini juga terjadi fujur atau kekejian. Ya, keji. Ini juga tercela. Karena ada LGBT, perzinaan, pemerkosaan, terus juga prostitusi. Itu semuanya tercela. Dan syahwat ini nggak bisa kita hindari. Syahwat adalah sunnatullah terhadap setiap makhluk manusia yang Allah ciptakan. Dan dia untuk bertahan hidup. Tanpa syahwat kita akan mati. Dan mematikan syahwat itu dosa. Maka pilihannya adalah mengatur syahwat. Mematikan nggak boleh, memanjakan juga nggak boleh.
pilihannya hanya satu, bagaimana agar syahwat ini berada di tengah-tengah sehingga terlahir sifat yang namanya ifah. Coba sekarang kita baca lagi ya, ibarat dari Syekh Said Nursi. Ya, kita lihat lagi. Al-quwa fil insan thalathun. Asyahwiyah al-bahimiyah, kekuatan syahwat, al-jadzibatu, yang selalu ingin mendatangkan, lil manafik, kesenangan. Tafrituha, kalau ini dimatikan, maka timbul sifat humudah. Wa ifratuha, kalau ini dimanjakan, timbul sifat al-fujur, ya, kekejian. Wa wasatuha, dan tengah-tengahnya adalah sifat ifah. Nah ini, tengah-tengahnya ini ifah. Baik, ini kekuatan pertama yang ada di manusia. Namanya kekuatan syahwat, bahimiyah. Yang kedua adalah al-quwah as-sabuiyah, adafiah lil madorot. Kecenderungannya adalah melindungi diri dari mara bahaya. Tafrituha, kalau dimatikan, maka jabana, sifat pengecut. Wa ifratuha, ya, kalau terlalu dimanjakan, at-tahawur. At-tahawur itu artinya ngawur. Wa wasatuha as-sajaah. Sekarang kita bagankan. Ya. Sekarang kita bagankan. Baik ya. Yang ini bagan yang pertama, silahkan di screenshot ya. Ini bagan yang pertama, monggo di screenshot. Ya. Kekuatan syahwat. Baik, kita masuk bagan yang kedua. Baik. Yang kedua adalah kata Imam Ghazali, sabuiyah. Al-quwa as-sabuiyah. Sabuiyah ini artinya hewan buas. Maksudnya adalah amarah. Kekuatan marah. Di dalam tubuh manusia, ini ada kekuatan marah. Amarah ini nggak bisa dihindari. Ini kenyataan. Ya, kenyataan harus kita terima. Lah, marah ini kalau dimatikan, nggak ada marah sama sekali. Ini yang timbul adalah sifat jabana. Ya, pengecut. Dan ini tercela. Kalau nggak ada marah, nggak ada jihad. Ya, suara tidak hilang. Coba yang lain kedengeran kan? Suaranya tidak hilang. Sinalin jenengan. Aman. Ya, ya. Yang hilang suaranya jenengan saja. Ya, jabanah itu pengecut. Ya, jabanah itu pengecut. Jadi jabanah ini sifat yang tercela. Jadi marah itu kalau nggak ada tercela. Ya, hadirin yang kami takzimi, marah ini kalau nggak ada tercela. Saudara kita dilecehkan, kita nggak melawan. Itu tercela. Palestina dibantai, saudara Muslim dibantai, kita biasa saja. Itu tercela. Jadi sifat jabanah itu tercela. Jadi marah itu kalau terlalu ke kiri, dimatikan, di-off-kan, itu tercela. Itu jelek. Ya. Tapi kalau marah terlalu ke kanan, akan timbul sifat namanya tadi tahawur. Ya. Tahawur. Bahasa Indonesianya ngawur. Ya. Ogros. Bahasa Jawa Temanggungnya ogros.
Ya. Jadi ngawur dia. Ya. Jadi kalau apa namanya, orang itu ngawur itu juga tercela. Ya, ngawur. Karena kalau marah ini tidak ada peremnya, itu yang terjadi apa? Yang terjadi marah ini akan menjadi diktator, ya, oligarki, penindasan, premanisme, kezaliman, perbudakan, feodalisme, pembulian. Itu semua adalah marah yang tidak direm. Ya. Yang tengah-tengah adalah sajaah. Bahasa Indonesianya patriot, berani, ya, pahlawan. Lah, jadi berani adalah sifat antara ngawur dan pengecut. Itu namanya berani. Hadirin yang dimuliakan Allah, marah ini nggak bisa kita hilangkan. Kalau kita menghilangkan sifat marah dalam hidup kita jadi orang yang tercela. Kalau marah kita nggak direm, itu juga sifatnya tercela. Ya. Kalau marah itu nggak direm, itu juga sifatnya tercela. Lah kita di hidup ini punya tugas bagaimana ngatur agar marah ini di tengah-tengah. Nah, ini biar marah di tengah-tengah bagaimana? Di bagian sebelumnya, ya, di bagian sebelumnya tentang syahwat ya, kita punya kewajiban ngatur bagaimana biar syahwat di tengah-tengah, ya kan? Dan tadi kita punya tugas ngatur biar marah di tengah-tengah. Karena marah nggak bisa dihilangkan. Seperti itu. Dan syahwat juga nggak bisa dihilangkan. Seperti itu. Harus di tengah-tengah. Nah, ini bagaimana ini? Kita harus tahu diri kita. Makanya ini peta pertama di pengajian kita malam ini adalah mengetahui sifat kita. Maka kita akan lihat kitabnya lagi. Dari Imam Said Nursi ini ya. Jadi kekuatan kedua yang ada di diri manusia adalah al-quwa asabuiyah. Kekuatan hewani, hewan buas. Ya, al-quwa asabuiyah. Yang mana itu kalau terlalu dimatikan jadinya pengecut, kalau terlalu dihidupkan jadinya ngawur, tengah-tengah namanya keberanian. Jadi sifat kedua manusia ya. Jadi sifat pertama manusia itu syahwat. Ya. Sifat apa namanya? Kita hapus dulu ya. Sifat pertama manusia itu syahwat. Sifat kedua manusia bawaan itu marah. Dari syahwat keluar tiga sifat. Dari marah keluar tiga sifat. Sifat kiri, sifat kanan, sifat pertengahan. Marah juga ada sifat kiri, sifat kanan, sikap pertengahan. Nanti akan kita bikinkan bagan dan peta. Tapi kita masuk ke sifat yang ketiga. Yang terakhir, sifat bawaan manusia. Sifat bawaan manusia yang ketiga itu sifat malaikat. Yaitu akal. Kalau akal nggak dipakai, jatuhnya adalah gobawah atau dungu. Tapi kalau akal ya terlalu dipakai tanpa direm, jatuhnya adalah al-khodaah, makar, menipu, ngakali. Tetapi kalau akal di tengah-tengah, namanya hikmah. Sekarang kita bikin bagan, coret-coret. Ya, ini yang bagan yang kedua bisa dengan screenshot ya. Ini bagan yang syahwat, ini bagan yang amarah, ya. Yang ketiga sekarang, bagan akal. Ternyata manusia itu yang ketiga punya sifat malaikat. Ya, punya sifat malaikat. Dalam wujud akal. Akal ini kenapa dinamai sifat malaikat?
Karena Allah memberikan kita akal untuk membedakan yang baik, yang buruk, yang bahaya, yang manfaat, yang bikin sehat, yang bikin sakit, yang bikin racun, yang bikin apa namanya tidak racun. Nah, itu. Jadi akal. Tetapi akal ini kadang nggak dipakai. Maka lahir sifat tercela. Namanya ghobawah. Bahasa Indonesianya dungu. Ya. Atau akal ini tidak direm. Dipakai tanpa rem. Akal disetir oleh syahwat. Akal disetir oleh amarah. Akalnya nggak ada yang ngerem. Akalnya nggak nganut Quran. Akalnya nggak nganut hadis. Akalnya nggak nganut fikih. Akalnya nggak diatur. Maka timbul sifat namanya makar. Bahasa Indonesianya ngakali. Atau makar. Jadi ngakali, makar itu kerjaannya orang cerdas. Maka yang korupsi 271 triliun itu harus orang cerdas. Ya, gelarnya mungkin MBA ya. Gelar Inggris atau Amerika. Gitu ya. Nah, ketika akal di tengah-tengah, ini namanya hikmah. Bahasa Indonesianya hikmah atau bijaksana. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah, akal ini nggak bisa kita hilangkan. Kalau kita mau menghilangkan akal, kita gila. Tapi kalau kita mau menuhankan akal, kita akan jadi orang yang pendosa, orang yang licik, orang yang jahat, orang yang makar, orang yang liberal, karena menuhankan akal. Akal disetir oleh nafsu keinginan kita, syahwat kita, ambisi kita, tanpa direm oleh syariat. Dan akal, syahwat, marah, itu adalah ujian Allah di muka bumi ini. Kita nggak bisa menghilangkan. Karena menghilangkan artinya kematian. Menghilangkan artinya bunuh diri. Menghilangkan artinya adalah menggilakan diri kita. Dan itu haram juga. Kita hanya punya satu pilihan. Bagaimana mengatur akal, mengatur amarah, mengatur syahwat kita. Sekarang izinkan saya membuat sebuah bagan. Jadi ini kita sudah membuat 3 coret-coret, sekarang coret-coret yang keempat ya. Berarti manusia memiliki 3 sifat bawaan. Ya. Yang pertama, syahwat. Yang kedua, marah. Yang ketiga, akal. Ya. Dari syahwat ada 3 sifat. 1, 2, 3. Dari marah, 3 sifat. 1, 2, 3. Dari akal, 3 sifat. 1, 2, 3. Sifat syahwat, yang pertama terpuji, yang kedua tercela. Yang marah, pertama terpuji, kedua, ketiga tercela. Akal, pertama terpuji, kedua, ketiga tercela. Syahwat yang terpuji namanya ifah, menjaga diri. Marah yang terpuji namanya berani. Ya. Akal yang terpuji namanya hikmah. Nah, namanya hikmah. Ya. Hidup kita, ya, sebentar. Kumpulan dari ifah, berani, dan hikmah, ini kata Syekh Said Nursi yang dinamakan dengan Sirotol Mustaqim. Ya, mustaqim. Jalan lurus. Ya. Jadi kalau kita bisa mengontrol syahwat kita, bisa mengontrol marah kita, bisa mengontrol hikmah akal kita, kumpulan dari 3 sifat ini adalah sumber semua
kebaikan di alam semesta. Dan itu kata beliau tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus artinya adalah kita bisa mengontrol syahwat kita menjadi ifah, kita bisa mengontrol amarah kita menjadi berani, kita bisa mengontrol akal kita menjadi hikmah. Berarti dari manusia ada 3 sifat bawaan menghasilkan 3 terpuji. 6 tercela. Jadi ada 9 sifat, 3 yang terpuji, ini adalah sumber sifat yang baik semua. 6 yang tercela, itu sumber segala sifat yang buruk. Ya. Jadi 6 yang tercela itu adalah sumber semua sifat yang buruk, 3 yang terpuji itu sumber semua sifat yang baik. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, 3 sifat ini akan selalu ada. Kapan 3 sifat bawaan ini nggak ada? Ketika Allah mencabut nyawa kita. Ketika Allah mencabut nyawa kita, maka 3 penyakit sifat, ini bukan penyakit ya, ini sifat bawaan itu akan nggak ada. Hanya dengan kematian kita. Lah, dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan kita tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Beribadah. Apa makna ibadah yang luas? Maknanya adalah bagaimana kita mengatur sahabat kita biar ifah, mengatur marah kita biar berani, mengatur akal kita biar hikmah. Jadi ibadah itu adalah mengatur syahwat, marah, dan akal. Itu ibadah. Masuk di dalamnya itu sholat, zakat, puasa, haji, tidak ghibah, tidak mencuri, tidak korupsi. Itu semuanya masuk di bawahnya semua. Inilah arti tidak kita ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah, itu untuk mengatur syahwat, marah, dan akal ini. Lah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatur diri kita? Ya, 3 sifat bawaan tadi. Disinilah kita masuk ke rahasianya puasa. Ya, rahasia puasa. Ya. Disinilah peran puasa itu di sini. Makanya Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau minta amalan. Rasulullah menjawab dalam hadis riwayat Nasai, alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Lazimi puasa karena puasa itu khasiat dan pahalanya nggak ada bandingannya. Ya, seperti itu. Kenapa kok kita menjadikan amalan itu puasa, bukan amalan-amalan yang lain? Ya, jadi gini, hadirin semua yang mungkin pernah mondok atau nyantri ya, hadirin semua yang mungkin pernah mondok atau nyantri, atau mungkin pernah sowan ke ustadz, ke kiai, ke orang berulama, itu mesti selalu menyarankan gini, kamu itu kalau ingin bisa, ya silakan Setbarif, kalau kamu itu ingin bisa melawan dirimu, maka kamu harus bermujahadah. Kamu harus bertirakat. Kamu harus melawan nafsu amarahmu dan mengontrol akalmu. Biasanya dikasih amalan apa? Puasa. Prihatin. Tirakat. Puasa. Karena memang ini diambil dari hadis Nabi tadi. Di Sunan Nasai ya. Seorang sahabat ketika datang ke Rasulullah itu minta amalan. Rasulullah mengatakan, amalannya puasa itu. Puasa nggak ada tandingannya itu. Dalam rangka bagaimana kita bisa memanage marah, memanage syahwat, dan memanage akal kita. Seperti itu. Silakan Ustazah Husnaini, Ustadz Barib, silakan. Ya. Lah, obat jiwa itu kalau ulama tasawuf atau tazkiyatun nafas itu mengatakan obat jiwa itu inti penyakit hati itu obatnya ada 7. Dan ke 7-7-nya itu ada di dalam puasa. Jadi obat jiwa ya.
inti dari obat jiwa itu ada 7 obat. Dan semuanya, ketujuh-tujuhnya ini ada di ibadah puasa. Ya. Dan ketujuh-tujuhnya itu ada di dalam ibadah puasa. Seperti itu. Masya Allah ya. Bagaimana kok bisa 7 obat hati itu ada di ibadah puasa? Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan ibadah puasa, itu kita sudah merapel 7 in 1 ya. 7 obat dalam satu kapsul. Kita nggak perlu minum sirup, nggak perlu makan pil, nggak perlu makan buah-buahan, nggak perlu sayur-sayuran, karena sayur, buah, pil itu semuanya sudah ada di puasa. Jadi kita puasa itu sudah ada 7 obat hati yang ada di dalamnya. Seandainya kita pakai ibadah yang lain, nggak ada masalah. Tetapi puasa itu lebih simpel. Nah, maka saya ingin mengajak dengan majelis malam ini, diskusi malam ini ya. Kita itu menyambut puasa bukan sebagai beban, tapi menyambut puasa itu sebagai sebuah anugerah. Karena kita memposisikan diri sebagai orang yang sakit, ingin sembuh. Dan Allah sudah memberikan obatnya dalam puasa, dan kita tahu khasiat obat ini, sehingga kita semangat meminum obat ini. Bahkan setelah puasa pun selesai, kita tetap senang dengan obat ini, karena kita masih tidak aman dengan penyakit, dan ingin selalu sehat, selalu vitamin, sehingga terus ingin berpuasa. Entah itu nyicil ya, puasa sebulan 3 kali dulu, baru nanti naik tingkatan ke puasa Senin Kemis, nanti naik tingkatan ke puasa Daud, dan seterusnya. Jadi inilah menyambut Ramadan dengan ibadah yang paling utama di Ramadan itu ya puasa. Ya, kadang saya itu bertanya ke orang-orang gini, Bapak-bapak, ibu-ibu, apa ibadah yang paling utama di Ramadan? Ada yang jawab baca Quran. Ada yang jawab qiyamul lail. Ada yang jawab tarawih. Ada yang jawab sedekah. Itu semuanya salah kalau dikatakan yang paling utama. Yang paling utama di Ramadan ibadah itu ya puasa. Bahkan dia adalah rukun Islam. Baru kalau kita sudah puasa dengan baik, yang ibadah lain itu jadi ikut menyempurnakan puasa kita. Tapi ibadah yang paling utama di Ramadan ya puasa. Tanpa puasa ya nggak ada bulan Ramadan. Nah, maka saya ingin kita semua, terutama diri saya ya, menyambut Ramadan dengan benar-benar kesadaran dan kebutuhan, bukan sebagai tuntutan. Nah, di Ramadan hadirin, itu ada 7 obat jiwa, itu semuanya ada di bulan Ramadan. Apa saja? Kita akan next slide. Ya, slide selanjutnya. Lain. Sekarang kita akan masuk ke 7 obat hati. Jadi kalau obat hati itu banyak, tapi kembalinya ke 7 ini. Baik. Obat hati yang pertama adalah nahyun nafsi amaturid. Apa itu nahyun nafsi amaturid? Saya masuk ke coret-coret. Ya, bismillah. Obat hati yang pertama adalah ya, menyelisihi nafsu, amarah, dan akal licik. Jadi, obat hati yang paling kuat adalah ketika nafsu ingin melakukan keburukan A, kita melakukan yang B. Ketika nafsu nyuruh kita ke atas, kita ke bawah. Ketika nafsu nyuruh kita ke bawah, kita ke atas. Ketika nafsu nyuruh kita ke kiri, kita ke kanan. Ketika nafsu nyuruh kita membenci, kita memberi hadiah. Ketika nafsu nyuruh kita memisui orang, kita mendoakan. Ini namanya melawan nafsu. Ini namanya melawan amarah. Dan ini adalah obat hati yang paling manjur. Seperti orang yang tangannya selalu berlatih memukul benda yang berat, akhirnya ketika dia sparring, tanding, itu dia kena pukulan, itu mukul nggak kerasa, karena sudah terlatih memukul. Orang yang setiap ada nafsu dan amarah, dia memilih kebalikannya,
kekuatan antibodi dia kuat untuk melawan nafsu. Ketika datang nafsu yang besar, godaan yang besar, dia bisa melawan. Karena dia sudah terbiasa melawan keinginan nafsu dan amarahnya. Maka ini adalah obat hati yang paling kuat adalah melawan nafsu. Puasa, kita dipaksa. Pagi, siang, sore, senengnya makan. Nggak boleh makan. Pagi, siang, sore, senengnya minum. Nggak boleh minum. Pagi, siang, sore, melampiaskan nafsu. Nggak boleh melampiaskan nafsu. Pagi, siang, sore, senangnya ngerumpi. Nggak boleh gibah. Nggak boleh bohong. Dengan puasa, kita dipaksa untuk melawan keinginan kita. Jadi obat hati yang pertama, menyelisih nafsu, amarah, semuanya ada di puasa. Dengan puasa kita secara nggak langsung melatih melawan keinginan kita. Dan melawan keinginan adalah kunci kebahagiaan. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam, ketika keinginanmu semakin sedikit, maka kesedihanmu semakin sedikit. Liyakillah mata frahubihi, yakillah mata zan alaih. Kamu merdeka selama kamu nggak punya keinginan, dan selama kamu punya keinginan, kamu sedang diperbudak oleh keinginanmu. Anta hurun mimma anta aisun anhu wa abdun lima anta anhu tomiun. Itu perkataan Imam Ibnu Athaillah al-As-Sakandari. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kitab. Ya. Kita masuk ke kitab. Jadi, obat nafsu yang pertama, obat hati yang pertama adalah melawan nafsu. Dan itu ada di puasa. Obat hati yang kedua adalah juk. Juk itu artinya apa? Juk ini ya. Juk ini nomor 2 nih. Artinya lapar. Jadi perut kosong itu obat hati. Ya. Itu ada di mana? Ada di puasa. Ada di puasa. Obat hati yang ketiga, taklilun naum. Apa itu taklilun naum? Sedikit tidur. Sedikit tidur. Di puasa, kalau kita banyak tidur, itu hukumnya makruh. Akhirnya karena fikih mengatakan makruh, syariat mengatakan makruh, kita memaksa diri kita untuk nggak banyak tidur pas puasa. Nah, jadi obat hati yang pertama ada di puasa. Obat hati yang kedua ada di puasa. Obat hati yang ketiga ada di puasa. Ya. Obat hati yang keempat, ya, iktharus somti. Apa itu obat hati yang keempat? Banyak diam. Ya. Jadi obat hati yang keempat adalah banyak diam. Ketika kita banyak diam, hati kita itu nggak akan banyak sedih. Karena kebanyakan penyesalan yang kita dapatkan karena kita ngomong yang nggak berguna. Akhirnya mendapatkan respon yang tidak kita inginkan dari orang lain, akhirnya sedih. Ya. Ketika kita nggak banyak bicara, nggak banyak komentar, itu kita nggak akan banyak sedihnya. Hati kita akan tenang. Puasa itu, kita lemes. Bicara salah, puasanya nggak sah, nggak berpahala. Bohong nggak boleh, gibah nggak boleh. Tenaga pun juga pas-pasan karena puasa itu lapar. Akhirnya kita dipaksa untuk berbicara yang perlu-perlu saja. Akhirnya kita banyak diem. Biar bisa kuat puasa. Jadi kita ketika puasa dipaksa untuk banyak diam. Secara sistem. Dan banyak diam adalah obat hati. Obat hati yang kelima. At-tafakkur fil khalwah. Banyak merenung dan berpikir. Banyak merenung. Ya. Orang yang perutnya kosong, dia akan cenderung diem. Dan orang yang cenderung diem, energinya akan dipakai untuk merenung, refleksi, introspeksi, muhasabah, berpikir. Dan orang yang selalu berpikir,
merenungi kesalahannya, mengingat kematian, dia akan semangat dalam beramal soleh. Dia akan produktif. Pikirannya akan tajam. Akan keluar hikmah-hikmah dari ucapannya kalau sedang berbicara. Nah, pikirannya jembar. Nah, itu. Dan itu di puasa. Yang keenam, ya, obat hati yang keenam adalah suhbatul akhyar. Apa itu suhbatul akhyar? Bersama orang soleh. Bersama orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Orang yang puasa, dia nggak akan bergaul dengan orang yang sembarangan. Karena dia takut kalau bergaul dengan orang sembarangan, puasanya batal. Karena kalau bergaul dengan orang sembarangan, dia nanti akan gibah, berbicara kotor, berbicara jorok. Dia juga ketika buka HP, dia nggak berani buka yang macam-macam. Karena kalau buka yang macam-macam, takut puasanya batal. Melihat yang macam-macam, takut puasanya batal. Sehingga yang dia lihat, dia jaga. Takut kalau melihat yang macam-macam, nanti puasanya batal. Karena ketika puasa, dia harus menjaga nafsu dia. Akhirnya dia dipaksa untuk melihat yang baik-baik saja, atau nggak lihat sama sekali. Atau bergaul dengan yang baik-baik saja, atau nggak bergaul sama sekali. Dengan puasa, kita dipaksa untuk bergaul dengan orang yang soleh. Dan bergaul dengan orang soleh itu adalah obat hati. Yang ketujuh, terakhir, al-iltilja ilallah. Apa itu? Yang ketujuh, tawakal. Ya, kunci hati hidup adalah pasrah sama Allah. Orang yang lemes, kalau kita semua lihat bagaimana orang Gaza itu, rumah nggak ada, kendaraan nggak ada, pakaian nggak ada, uang nggak ada, yang dia ada hanya nyawa dia, tubuh dia, dan pakaian yang dia pakai. Bahkan mungkin orang tua nggak ada, istri suami nggak ada, anak nggak ada, teman nggak ada, tinggal sebatang kara. Ketika orang dalam keadaan susah, hati kita itu akan pasrah sama Tuhan. Dan ketika kita pasrah dengan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Kekuatan manusia itu ada di pengakuan bahwa dia hamba Tuhannya. Disitulah kekuatannya. Ketika manusia itu masih bergantung dengan dirinya, dengan kecerdasannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan uangnya, dengan pengikutnya, dengan ininya, dia nggak akan kuat karena dia masih bergantung dengan manusia dan sesama manusia itu lemah. Ketika hati dia bergantung hanya kepada Tuhannya, Allah, dia ketika itu menjadi kuat. Ketika puasa, ketika badan kita lemes, itu akan semakin memudahkan kita untuk hanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, pasrah kepada Allah. Karena kita merasakan keadaan orang yang susah. Sehingga kita bertawakal. Jadi kita dipaksa untuk bertawakal. Dan bertawakal itulah kunci hati hidup. Jadi, 7 kunci hati hidup, semuanya ada di puasa. Ayo kita hitung bareng-bareng. Ya, 7 kunci hati hidup. Ayo ya, sama-sama. Ya, 7 kunci hati hidup. Yang pertama apa? Melawan Hawa nafsu. nafsu. Ya, melawan nafsu. Yang kedua, Lapar. lapar. Yang ketiga, Sedikit tidur. sedikit tidur. Yang keempat, Banyak diam. banyak diam. Ustadz siapa ini? Masya Allah, syukran Ustadz. Yang kelima, Banyak merenung dan berpikir. banyak berpikir. Berpikir. Yang keenam, orang soleh. Ya. Yang ketujuh, tak pasrah tawakal.